Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi di kuliah hidrologi terapan ya. Ini pertemuan keempat. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai merancang atau mendesain debit rancangan menggunakan pendekatan rasional ya berdasarkan hujan rancangan yang kita peroleh dari analisis frekuensi terhadap data hujan. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan kedua kalau tidak salah ya, ada beberapa cara yang bisa dipakai untuk merancang debit yang nanti akan digunakan, debit puncak yang biasa digunakan di dalam perencanaan atau perancangan bangunan air. Ya, ingat bahwa tujuan kita di dalam analisis hidrologi ini untuk kepentingan perancangan bangunan air itu adalah ada dua, yaitu pertama merancang debit banjir yang itu digunakan untuk merancang mendesain bangunan-bangunan air terkait dengan penampungan, terkait dengan pembuangan ya atau drainase ya. Yang kedua debit andalan yang itu debit rendah yang dipakai untuk bangunan-bangunan air yang menjalankan fungsi-fungsi layanan, misalnya untuk irigasi itu kita pakai debit andalan, untuk penyediaan air minum itu kita pakai debit andalan, untuk perencanaan bangunan air tenaga air atau tenaga listrik yaitu juga pakai debit andalan. Nah, di dalam merancang atau merencanakan debit banjir, salah satunya adalah dengan metode rasional, berikutnya adalah menggunakan hidrograf. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai hidrograf ya. Nanti kita langsung masuk membahas kepada hidrograf satuan ya, yang ini sudah pada level praktis ya untuk analisisnya. Oke, jadi apa itu hidrograf itu dulu yang pertama ya. Jadi hidrograf ada beberapa ya, tetapi yang biasa kita kenal biasanya adalah namanya hidrograf aliran atau stream flow hidrograf. Jadi hidrograf itu bentuknya itu kurang lebih seperti ini biasanya ya. Ini ada fase ini landai, kemudian dia naik ya sampai puncak, kemudian turun ya sampai ke sini. Tiga komponen hidrograf yang sering sering digunakan sebagai dasar untuk menggambarkan itu adalah namanya rising limb atau kurva naik, lalu peak atau puncak, dan recession limb atau kurva turun. Nah, itulah banjir itu adalah sebuah graf ya, atau sebuah grafik atau sebuah gambar. Jadi ini metode yang berbasis kepada grafik atau gambar ya. Hidro berarti air. Jadi grafik yang menggambarkan perubahan parameter-parameter aliran ya terhadap waktu, yaitu namanya hidrograf. Parameter aliran itu bisa bermacam-macam, bisa debit, bisa muka air, bisa sedimen, dan seterusnya. Nah, jadi dalam penggambarannya itu sumbu X-nya itu adalah waktu, sedangkan sumbu Y-nya itu adalah parameter alirannya. Oke. Kemudian kita gambarkan. Tipikalnya adalah seperti ini, ya, kurva naik, puncak, kemudian kurva turun, dan seterusnya. Ini sebenarnya menggambarkan proses hidrologi yang kemarin sudah kita bahas, yaitu respons das terhadap terhadap kejadian hujan, ya, pada aliran konsentrasi, subkonsentrasi, dan superkonsentrasi. Nah, di bagian atas itu digambarkan hidrograf, ya, jadi kalau ini bicara mengenai debitnya, hidrograf itu mengenai kejadian hujannya. Nah, kemudian ini ada namanya basin lag. Basin lag itu adalah jeda waktu antara puncak hujan dengan puncak debit banjir di hilir. Ya. Jeda waktu ini, kalau Anda kembali kepada rumus rasional,
ini yang disebut dengan waktu konsentrasi, ya, sudah waktunya. Jadi kapan puncak hujan terjadi dan kapan puncak banjir terjadi, ini kan menggambarkan bahwa sudah keseluruhan dari bagian das itu berkontribusi terhadap debit. Ya. Jadi ini kurang lebih setara atau sama dengan waktu konsentrasi. Nah, apa kaitannya antara hidrograf ini dengan komponen-komponen aliran yang kita bicarakan sebelumnya? Ya. Jadi sebelum ada hujan, itu air yang mengalir di sungai merupakan air yang berasal dari komponen aliran dasar atau base flow. Ya. Jadi ini adalah base flow. Lalu ketika hujan turun, air masuk ke sungai, maka di sanalah dimulai avalanche flow atau direct runoff itu terjadi ya, di sini. Nah, karena sebelumnya hanya base flow, lalu ada direct runoff, maka kemudian debitnya naik. Ya, jadi ini bagian-bagian yang di sini, ini bagian runoff. Lalu ketika hujan kemudian turun, ya walaupun hujan turun itu kan kemudian tidak tiba-tiba debitnya kembali kepada base flow, butuh waktu ya. Ini yang disebut dengan season line. Lalu dia akhirnya nanti kembali kepada posisi awal, yaitu setara dengan base flow di sini. Jadi ini adalah base flow-nya. Ini adalah akhir dari aliran langsungnya, ya direct runoff. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas berapa besarnya peak, kemudian berapa besarnya base flow, ya, dan berapa besarnya aliran langsung, ya. Karena ini bukan soal yang mudah, ya. Air itu akan mengalir dari keseluruhan das lalu masuk ke sungai. Jadi mana bagian debit itu yang berasal dari aliran langsung. Nah, ini bisa kita analisis menggunakan stream flow hidrograph. Ya. Nanti akan kita pelajari bagaimana caranya, pendekatannya, ya, sehingga kita bisa melihat, oh, debitnya yang akan masuk ke sungai itu sebesar ini. Oke. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, itu adalah penyajian grafis, ya. Jadi pastinya adalah gambar terhadap parameter aliran, ya, antara parameter aliran dengan waktu. Ya, yang biasa kita kenal memang hidrograf debit, tetapi ada juga hidrograf air dan hidrograf sedimen. Jadi ini ketiganya ini sebenarnya nanti saling berkaitan, ya, bahwa debit itu juga akan berkaitan dengan muka air yang itu unik pada setiap cross section gitu, ya. Kemudian sedimen juga tentu berkaitan dengan besarnya debit, ya. Karena apa? Karena konsentrasi sedimen yang dibawa oleh aliran itu juga sangat bergantung dengan besarnya debit. Kalau debitnya besar, otomatis konsentrasi alirannya juga besar. Ya. Tetapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas hidrograf debit. Kenapa? Karena memang pada mata kuliah ini itu kan nanti goal-nya atau output-nya itu Anda bisa merancang debit banjir dan debit andalan yang dipakai untuk perencanaan bangunan air. Oke. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ya, hidrograf ini adalah tanggapan menyeluruh das terhadap masukan tertentu. Ya. Jadi misalnya kita punya hujan yang turun di sebuah das, yang itu bervariasi tentunya, ya. Jadi kalau kemarin itu kita lihat data hujan itu dalam satuan harian, ya, dan harian berapa milimeter per hari. Kenapa datanya seperti itu? Karena data yang banyak kita punya di beberapa waktu yang lampau itu adalah data yang sifatnya harian, yang mana itu dibatasi oleh kemampuan teknologi pencatatan hujan, ya, yang dulu kita hanya punya manual lalu berubah menjadi otomatis log, ya, dia bisa mencatat, ya, secara otomatis, ya, tetapi sifatnya masih harian. Tetapi sebetulnya dalam satu hari, ya, hujan terjadi itu tidak sama setiap jamnya. Ya. Dia bervariasi, berfluktuasi, naik dan turun. Kadang-kadang hujan tinggi, kemudian turun, lalu tinggi lagi. Itu kita sering mengalami. Ya. Sehingga kalau digambarkan distribusi hujan jam-jaman itu kurang lebih akan seperti ini. Ya. Jadi di sisi X itu ada waktu T, dan di sisi Y-nya adalah I atau hujan. Ya. Jadi ini tinggi, kemudian turun. Misalnya kita punya
distribusinya seperti ini. Ya. Lalu bagaimana tanggapan DAS-nya atau kaitannya dengan itu? Ini sebagai inputan kepada DAS. Jadi masuk ke DAS, lalu ketika dia keluar di mana di hilir ya atau di outlet itu kurang lebih akan sama ya. Jadi pada jam ini dia besar, lalu dia turun, dia naik lagi, puncak, kemudian turun lagi. Kurang lebih bentuknya akan sama, walaupun tidak sama persis ya, tetapi responnya cenderung mendekati linier. Ya. Jadi ini yang disebut dengan hidrograf. Nah, tadi secara dasarnya hidrograf itu kan ada komponen direct runoff dan base flow ya. Nah, karena kita akan menggunakan debit banjir sebagai dasar perancangan, maka kita harus memisahkan ya antara base flow itu dengan direct runoff. Oke, jadi harus dipisahkan antara limpasan langsung atau dengan aliran dasar atau base flow. Dalam hal ini kita aliran antara itu interflow itu dimasukkan ke dalam aliran dasar. Jadi yang dimaksud dengan limpasan langsung adalah limpasan yang dia memang mengalir di atas permukaan lalu masuk ke sungai. Kalau dia masuk dulu ke tanah baru masuk ke sungai, yang dia bisa berupa base flow atau interflow, dalam konteks ini dikategorikan sebagai aliran dasar atau base flow. Jadi semua aliran yang masuk dulu melalui proses infiltrasi, perkolasi, lalu mengalir, baru masuk ke sungai, ini dikategorikan sebagai aliran dasar. Nah, metodenya ini karena tadi hidrograf itu adalah penyajian secara grafis, maka metode untuk memisahkan pun juga lebih mudah dilakukan secara grafis. Ya. Cara sederhana adalah dengan namanya straight line method. Ya. Jadi atau pemisahan aliran dasar menggunakan metode garis lurus. Ya, jadi misalnya kita punya hidrograf seperti ini bentuknya. Tadi ya ingat ya bahwa ini adalah bagian dari base flow, ini juga bagian dari base flow. Pertanyaannya adalah di mana posisi base flow-nya gitu kan di antara ini. Nah, itu dengan garis lurus. Jadi Anda cari titiknya, lalu Anda buat garis lurus mendatar gitu ya, maka inilah base flow-nya. Jadi besarnya base flow ada di sini. Di luar ini atau di atas ini, bagian ini adalah aliran limpasan langsung atau direct runoff. Ya. Jadi Anda lihat posisinya ini menggunakan kertas probabilitas ya, menggunakan kertas log ya. Jadi dapat di sini base flow-nya, tarik garis lurus. Dan ini harus bersinggungan dari ke sini ya. Hampir pasti dia harus bersinggungan di posisi di sini. Jadi titik paling rendahnya mana bisa ditarik ke kanan, di sini adalah base flow-nya. Nah, yang kedua menggunakan variable slope method ya. Jadi ini berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya itu garis lurus, kalau ini garisnya tidak menerus dari awal hingga akhir. Namanya variabel, jadi bervariasi kemiringan garisnya. Langkahnya adalah pertama tentukan dulu ya debit puncaknya itu di mana, di sini. Lalu tarik garis vertikal ya dari debit puncak ini. Lalu Anda tarik sebuah garis di sebelah kanan. Lalu ini garis base flow-nya. Lalu ini kita buat ini dari mana titik ini ke titik puncak ini adalah base flow antara sebelum terjadi hujan dengan sampai debit puncak ya. Dan garis ini adalah sejajar ya dari titik ini ke sana, lalu Anda menghubungkan dua garis ini variable slope method ya. Jadi ini adalah inflection point-nya di sini, tadi ada inflection point. Jadi ini adalah base flow-nya seperti ini base flow-nya. Jadi dia turun, kemudian naik lagi, kemudian dia turun. Ya, ini variable slope method. Yang ketiga adalah menggunakan fixed baseline method. Ya, jadi kita punya hidrograf, lalu tadi ditarik garis senternya, garis tengahnya pada puncak itu atau peaknya. Kemudian di sini Anda tarik garis lurus dari titik singgung ke sini, gitu ya. Kemudian ini ada parameter n, ya. Jadi sebuah titik atau sebuah garis antara
puncak banjir dengan titik kembali atau recession point-nya, ya. Recession point-nya itu di mana? Di sini gitu ya. Di mana recession point ini dinyatakan dengan parameter N, di mana N adalah 0,8 kali A pangkat 0,2, di mana N adalah hari dan A adalah luas das dalam square mile atau mile kuadrat ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya di sini adalah kita bisa membedakan besarnya waktu untuk kembali ke aliran dasar berdasarkan pada luas das ya. Karena kalau luas dasnya berbeda, tentu saja waktu konsentrasinya juga akan berbeda. Kemudian dari sini ditarik garis miring ke sana sampai ke titik ini. Ini adalah fixed baseline method. Oke. Nah, tetapi kan apa namanya yang namanya hujan itu kan bervariasi setiap hari. Ya. Jadi berapa besarnya debit banjir itu kalau kita setiap hari itu kemudian kalau ada hujan kita ngukur itu menjadi cukup kesulitan ya kita ya. Mana data yang akan kita gunakan untuk merancang debit banjir. Dari 365 hari itu banjirnya turun dengan distribusi yang bermacam-macam dengan besaran yang berbeda-beda, maka bentuk hidrografnya juga terutama debit puncaknya itu pasti akan berbeda ya. Apalagi kalau misalnya terjadi aliran yang terkonsentrasi, aliran yang subkonsentrasi atau super konsentrasi ya, maka bentuknya juga akan berbeda. Namun demikian, biasanya ya dalam sebuah das itu dia mempunyai respon yang tipikal, yang kurang lebih mirip ya antara satu kejadian dengan kejadian yang lain. Nah, dengan konsep itu maka kemudian dimunculkanlah konsep namanya hidrograf satuan. Jadi kalau tadi hidrograf itu kan besarnya adalah nilai absolut besarnya hujan. Lalu besarnya debit puncak itu juga nilai absolut. Yang itu akan bervariasi dari satu kejadian ke kejadian yang lain. Nah, hidrograf satuan ini adalah menggambarkan hidrograf limpasan langsung yang dihasilkan oleh hujan efektif yang terjadi merata di seluruh das dengan intensitas yang tetap dalam satu satuan waktu yang ditetapkan. Agak panjang definisinya, tetapi sebenarnya ini nanti bisa dipahami dengan mudah ya. Jadi satuan itu asalnya berasal dari hujan efektif yang terjadi merata, berarti kan ini sudah konsentrasi ya. Dengan intensitas yang tetap, jadi menggunakan satu nilai intensitas dalam satu satuan waktu yang ditetapkan. Jadi misalnya hujan itu kalau turun kan intensitasnya bisa bermacam-macam. Nah ini kita gunakan intensitasnya tetap. Misalnya 1 mm per jam misalnya gitu ya. Itu contohnya. Itu kita gunakan. Oke. Nanti di dalam keseluruhan pembahasan kita hidrograf satuan ini kita nyatakan dengan notasi HS. Ya. Jadi hidrograf yang khas untuk suatu das tertentu. Jadi nanti antara satu das dengan das yang lain itu biasanya bentuk HS-nya akan berbeda. Ya. Tujuannya apa? Kenapa menggunakan ini? Tujuannya seperti ini sebetulnya. Kalau misalnya ada hujan efektif sebesar 1 mm per jam turun di sebuah das, ya, kita sudah tahu bentuknya gitu ya. Sudah tahu bentuknya, maka kalau terjadi hujan dengan besaran yang lebih tinggi, berbeda, kita bisa tinggal mengalihkan saja. Kalau 1 mm sebetulnya seperti ini, debitnya Y, maka kalau 10 mm tinggal masing-masing dikalikan 10 kali, sehingga ini akan memudahkan gitu. Memudahkan kita di dalam merancang debit puncak. Nah, konsep ini, konsep HS atau satuan atau unit hydrograph, ini pertama kali disampaikan oleh Sherman pada tahun 1932. Pada waktu itu dipakai untuk perakiraan banjir yang terjadi akibat hujan dengan kedalaman dan aksiden atau distribusi tertentu. Nah, dari pengertian di atas tadi tentang hidrograf satuan, maka ada dua asumsi dasar atau andaian pokok ya dalam HS. Pertama, bahwa hujannya terjadi secara merata. Yang kedua, intensitas hujannya tetap. Oke.
itu apa namanya andaian pokoknya atau asumsi dasarnya. Jadi hujannya harus merata, dan ini sama sebenarnya kan dengan pendekatan rasional yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya, bahwa hujannya itu harus merata dalam keseluruhan wilayah daerah aliran sungai. Kemudian intensitasnya juga tetap ya. Kalau rasional maka harus merata juga ya, harus seragam dari satu tempat ke tempat lain di dalam sebuah das. Selain itu, HS ini juga mendasarkan pada 3 asumsi dasar, yaitu bahwa linear system. Jadi sistemnya berjalan linear, seperti yang ini sama juga dengan rasional. Jadi kalau misalnya hujannya naik, maka debitnya juga naik. Seperti yang tadi digambarkan ya, bentuk hidrograf debitnya itu juga menyerupai hidrograf dari hujannya. Jadi kalau tadi naik turun di hujan, maka di debitnya juga dia naik, kemudian turun, kemudian naik lagi. Ini adalah representasi dari sistem yang linier. Kedua adalah time invariant, jadi tidak berubah terhadap waktu. Jadi bentuknya itu dari waktu ke waktu dianggap sama. Yang ketiga adalah waktu dari saat berakhirnya hujan sampai akhir hidrograf ya, limpasan langsung ini selalu tetap. Ya, jadi ini berarti kan kalau waktu berakhirnya hujan sampai akhir itu limpasan langsungnya selalu tetap, artinya tidak ada perubahan limpasan langsung selama proses itu terjadi. Ya. Kemarin kita pelajarikan beberapa faktor yang menyebabkan variasi limpasan itu kan salah satunya ada pada kondisi topografinya. Tapi ini kan mengandaikan tebingnya tetap. Kemudian juga ini berkaitan dengan intensitas hujannya. Jadi itu beberapa asumsi pokok di dalam hidrograf satuan. Nah, tadi kan ada 2 kata kunci ya, hujan efektif dan aliran langsung. Apa yang dimaksud dengan hujan efektif? Hujan efektif atau effective rainfall bisa juga disebut sebagai hujan lebihan atau excess rainfall. Ya. Ini adalah bagian dari hujan yang menjadi aliran langsung di sungai. Ya. Oke. Hujan efektif adalah bagian dari hujan yang menjadi aliran langsung di sungai. Ini berarti yang mana? Yang berkontribusi terhadap limpasan langsung kan? Ingat ya, pada siklus hidrologi itu kan ada bagian hujan yang dia terinfiltrasi masuk, lalu sisanya menjadi limpasan langsung dan dia masuk ke sungai, ini yang disebut dengan hujan efektif. Dan nilai ini juga yang pada rumus rasional ketika Anda mendefinisikan parameter koefisien runoff, yaitu adalah perbandingan atau rasio antara hujan efektif dengan hujan total. Ya, itu adalah koefisien runoff. Jadi ini sama, jadi menggunakan konsep itu. Oke, jadi hujan efektif ini adalah hujan total yang jatuh di permukaan lahan dikurangi dengan kehilangan air. Kehilangan air kan macam-macam ya, ada infiltrasi, juga dari evapotranspirasi. Tetapi biasanya orang atau kita itu nanti menyatakan kehilangan air dari infiltrasi, yang itu bagian yang paling langsung terkait dengan limpasan langsung. Oke, jadi kehilangan air itu meliputi air yang hilang karena infiltrasi, ketahan di cekungan, ya, dan penguapan ya. Jadi ada 3 faktor ini yang nanti dipakai untuk mengurangi atau menghitung hujan efektif ya, mengurangi hujan total dengan nilai-nilai kehilangan air, maka kita dapatkan hujan efektif. Oke. Nah, hujan yang jatuh di permukaan tanah ini merupakan fungsi waktu. Dia bervariasi terhadap waktu. Biasanya dinyatakan dalam bentuk histogram. Ya. Jadi histogram hujan efektif, itu diperoleh dengan mengurangkan kehilangan air terhadap histogram hujan total. Oke. Nah, ini sangat penting ya, histogram hujan efektif dalam analisis hujan limpasan atau rainfall runoff ya. Nah, karena hujan efektif itu diperoleh dengan mengurangkan hujan total dan kehilangan air, hujan total kita bisa dapat datanya dari stasiun pengukuran hujan, maka yang perlu dicari adalah berapa besarnya kehilangan air, itu yang perlu diperkirakan. Salah satu caranya itu adalah menghitung namanya indeks infiltrasi atau V-index ya, itu salah satu caranya.
Jadi V index adalah laju kehilangan air rata yang disebabkan karena infiltrasi, tampungan permukaan, dan penguapan. Jadi ini digabungkan ya, infiltrasi, penguapan, dan tampungan permukaan. Jadi nanti dinyatakan dalam namanya V index. Jadi ini contoh skema dari hidrograf satuan ya. Jadi kalau misalnya gini, ini hujan terjadi sebesar P1 satuan ya, bentuknya seperti ini. Ya. Kalau dia terjadi dengan setengah P1 maka tinggal dibagi 2 setengahnya. Berarti puncaknya ada di sini, tinggal ada tarik garis. Oke. Nah, seperti itu. Kalau hujannya bentuknya seperti ini, ya, P1 kemudian setengah P1 ya, ini P1, ini setengah P1, maka akan terjadi seperti ini. Ini contoh atau skema bagaimana hidrograf satuan itu digunakan. Nah ini tadi bagaimana kita mendesain hidrograf satuan, membagi antara aliran dasar dengan hidrograf limpasan langsung. Untuk kemudahan ya dalam analisis nanti kita akan menggunakan pendekatan straight line method di dalam memisahkan antara base flow dengan hidrograf limpasan langsung ya. Jadi menggunakan ini. Oke. Nah, caranya bagaimana ya memisahkan antara limpasan langsung dengan aliran dasar. Pertama tadi kita hitung hujan efektifnya dulu. Ya. Jadi tadi kan ini namanya histogram hujan itu seperti ini. Ya, histogram. Jadi digambarkan dalam bentuk bar, ya, bar chart ini ya, histogramnya. Misalnya pada jam ke-1 ini misalnya 20, jam ke-2 35, jam ke-3 25, jam ke-4 10. Oke. Nah, mana bagian-bagian hujan ini yang itu berubah menjadi hujan efektif? Maka menghitung V index-nya, misalnya V index-nya sebesar 15 mm per jam. Artinya apa? Ini kan bagian yang dia tidak berubah menjadi hujan efektif ya, 15 mm. Artinya kalau hujan turun seberat 20, maka yang 15 itu masuk sebagai kehilangan air, ya, entah infiltrasi, entah penguapan maupun cekungan, maka sisanya itulah yang kemudian berubah menjadi limpasan langsung. Ya, jadi sisanya ini berapa? 5. Lalu hujan turun dengan sebesar 35 mm per jam. Tadi kita tahu V indeksnya 15, maka yang berubah menjadi limpasan langsung itu adalah sebesar 35 dikurangi 15, yaitu 20 mm per jam. Kalau hujannya sebesar 25, dikurangkan lagi, berarti hujan efektifnya sebesar 10. Nah, bagaimana kalau hujan cuma 10? Nah, dia semuanya akan hilang ya menjadi V index. Jadi tidak ada yang melimpas. Jadi kalau dalam 4 jam itu hujannya turun 12, 13, 14, 9, maka tidak ada satupun yang itu dia melimpas gitu. Nah, ini kan gampang ya kan. Berarti volumenya tinggal menghitung volume ini. Ini 5, ini berapa? 20 dan ini 10 ya. Nah, tadi ini hujan ini kan kemudian dia berubah menjadi hidrograf limpasan langsung, hidrograf di sini ya. Oke. Dan limpasan langsung adalah bagian dari hidrograf yang dia berada di atas aliran dasar atau daerah yang diarsir ini. Nah, dengan mengasumsikan tadi bahwa HS itu mengikuti linear system, ya, maka volume hujan efektif yang di sini itu haruslah sama dengan volume limpasan langsung yang ada di sini. Ya. Ini juga untuk menjamin konservasi massa ya. Karena kalau tidak sama, hilangnya kemana? Padahal kita sudah menghitung kehilangan menggunakan V index ya. Atau dia lebih banyak ini dapat dari mana? Tidak mungkin ya. Sehingga untuk memenuhi konservasi massa, maka volume hujan efektif di sini ini harus sama dengan volume limpasan. Ya. Atau volume HLL-nya ini harus sama dengan volume hujan efektif. V1 ini harus sama dengan V2. Nah, konsep ini yang akan kita pakai untuk memperkirakan besarnya V2 gitu ya. Berapakah volume limpasan langsungnya. Oke, jadi kalau ini hujan, histogram. Kalau ini debit, hidrogram.
Nah, konsep tadi B1 sama dengan B2 ya akan kita pakai untuk menghitung besarnya hujan efektif. Nah, ini konsepnya ya. Jadi kita punya hujan 5 misalnya berubah seperti akibat hujan efektif 1. 20 akibat hujan efektif 2. Ya, ini 20 tadi kan karena 35 kurang 15. 10 menjadi seperti ini. Maka hidrograf satuan atau di sini kayak pakai UH ini unit hidrograf ya maksudnya. Akibat hujan 1 meter seperti apa bentuknya gitu kan. Nah, kita dapat seperti ini yang nanti akan kita pakai. Jadi kalau hidrografnya sebesar 1 mm maka bentuknya akan seperti ini. Nah, untuk memperkirakan hidrograf satuan ada beberapa metode ya. Namanya satu misalnya kita bisa menggunakan metode persamaan polinomial. Yang kedua dengan metode Collins ya, trial, coba-coba. Ketiga menggunakan least square method. Keempat menggunakan persamaan dan masih banyak lagi ya untuk menurunkan hidrograf satuan. Nah, di kuliah ini kita hanya akan mempelajari secara detail yaitu persamaan polinomial. Jadi bagaimana merubah hidrograf muka air atau liku kalibrasi debit menjadi hidrograf atau debit ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah tadi kita memisahkan hidrograf aliran HLL-nya itu dari keseluruhan hidrograf. Jadi base flow-nya itu dipisahkan ya untuk mendapatkan HLL menggunakan apa? V index ya. Kalau kita menghitung hujan neto atau hujan efektif ya ini kan sama. Hujan neto, hujan efektif, excess rainfall ini juga sama, yaitu hujan total dikurangi dengan V-index. Ya. Kalau kita mengandaikan ordinat dari HS atau unit hidrograf, jadi misalnya karena unit hidrograf maka kita namakan misalnya U1, U2, ordinat ya, ordinat. Ordinat itu berarti kan apa namanya? Kan kalau sumbu X kan ada absis, ada ordinat. Oke. Ini U1, U2, U3 sampai UN ya, di mana jumlah ordinat hidrografnya ini atau OHS adalah jumlah ordinat HLL limpasan langsung, 0 tidak dihitung ya, dikurangi dengan lama hujan, lalu ditambah dengan 1. Oke, ini rumus yang perhitungan yang di disepakati gitu. Jadi berapakah ordinat HLL-nya, lalu dikurangi dengan lama hujannya ditambah dengan 1. Lalu kalikan ordinat ini dengan hujan itu ya. Lalu persamakan HLL dengan ini, dengan E, maka ordinat HS-nya dapat dihitung. Jadi secara apa namanya persamaan itu akan seperti ini. Ya, Anda punya R1, ini hujan yang turun pada jam pertama, R2 hujan yang turun pada jam kedua, R3 hujan yang turun pada jam ketiga. Nah, hujan-hujan ini kan dia terdistribusi ya ke dalam masing-masing unit hidrografnya atau masing-masing ordinat tadi. Maka R1 dikalikan dengan U1, R1 dikalikan dengan U2, R1 dikalikan dengan U3, R1 dikalikan dengan U4 karena R1 ini berkontribusi terhadap keseluruhan hidrograf. R2 berarti kan dimulai pada jam kedua. Ya kan? Maka dia dikalikan dengan U1, dikalikan dengan U2, dikalikan dengan U3, dikalikan dengan U4, tetapi mulainya pada jam kedua. Jadi R2 mulai di sini. R2 kali U1, R2 kali U2, dan seterusnya sampai R2 kali U4. R3 dimulai pada jam ketiga, maka mulainya di sini R3 U1 sampai seterusnya. Bagaimana kalau terjadi R4, hujannya pada jam keempat? Ya tinggal ditambahkan. R4 berarti mulai pada jam keempat. R4 U1, R4 U2, dan seterusnya. Kalau jam kelima, sama, mulai pada jam kelima, R5 U1, dan seterusnya. Nah, ini berarti kan pada unit hidrograf yang pertama, ordinat pertama, kita punya R1U1 yang ini berkontribusi terhadap Q1 pada U1. Ya, jadi R1U1 ini sama dengan Q1. Q1 itu apa? Yaitu debit pada jam pertama di limpasan langsungnya kan. Jadi ini menggunakan histogram, ini menggunakan limpasan langsung tadi. Ingat ya bahwa ketika kita akan melakukan analisis hidrograf satuan, maka kita punya dua data.
Yang pertama adalah histograf hujan, yang kedua hidrograf alirannya, ya, hidrograf limpasan langsungnya. Oke, kita harus punya dua-duanya, gitu ya. Jika kita persamakan R1U1 sama dengan Q1. Ini karena berkaitan dengan tadi asumsi bahwa HS ini mengikuti linear system. Jadi pada jam ke-1 ya ini terhadap debit pada jam ke-1 Q1. Maka U1 besarnya adalah Q1 dibagi dengan R1. Ini persamaan biasa ya. Kemudian ya pada jam kedua kan selain R1 ada R2. Jadi hujan yang jatuh pada jam pertama itu berkontribusi pada jam kedua. Maka kita tambahkan R1U2 ditambah R2U1. Ini harus sama dengan Q2. Maka biasanya U2 adalah berapa? Q2 dikurangi dengan R2U1 ya, lalu dibagi dengan R1. R2-nya kita punya datanya. U1-nya didapat dari langkah sebelumnya ya di sini. Maka U2-nya bisa dihitung. Dan seterusnya ya. Ini jam ketiga kita punya R1U3, R2U2 dan R3U1. Di sini kita persamakan, kita hitung U3. U3 ada komponen U2 dan U1 yang sudah kita hitung pada langkah sebelumnya dan seterusnya. Jadi ini langkah bertahap ya. Ketika kita dapat U1 kita bisa menghitung U2, dapat U1 U2 kita bisa menghitung U3 dan seterusnya. Oke. Nah, ini contohnya ya. Contohnya misalnya kita punya hujan efektif. Ini adalah dalam hujan dikurangi dengan indeks ya. Betul-betul adalah 40, 0, dan 10 mm dengan interval waktu 1 jam. Lalu menghasilkan hidrograf limpasan langsung yang nilainya sama dengan tabel ini ya. Ini hujan efektifnya ya, jam ke 0 10 40, jam ke 1 0, jam kedua 10. HRL-nya ini 0, 111, 389, 306, 264 sampai seterusnya. Kalau digambarkan bentuknya seperti ini. Dan ingat ya, ini sudah HLL ya, sudah hidrograf limpasan langsung, sudah dikurangi dengan V-index, sudah dipisahkan antara keseluruhan debit dengan base flow-nya atau aliran dasarnya. Oke, biasanya grafiknya ini menggunakan 3 sumbu ya. Di sumbu Y ini adalah debit, sebelah kiri, sebelah kanan ini adalah hujan efektif. Jadi berapa persen hujan efektif Anda lihat di sini, ini tarik ke kanan. Ya. Oh, dia berapa ini? 40. Ini 0, ini 10 gitu ya. Ini hidrograf dan ini histogram atau mungkin orang menyebutnya hitograf ya. Ini histo, ini hito. Ya. Hitograf itu dia arahnya ke bawah ya, hitograf. Oke. Lalu bagaimana kita menghitung hidrograf satuannya? Ya, tadi ingat bahwa ordinat HS adalah ordinat dari hidrograf limpasan langsung dikurangi dengan lama hujan ditambah dengan 1. Jadi M ini adalah ordinat HLL, N adalah lama hujan. Berapa ordinat HLL-nya? Anda ingat tadi ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Ini ada, sebentar. 0 tidak dihitung ya. Ingat ya, tadi 0 tidak dihitung. Berarti ini tidak dihitung. Jadi yang di 0 ini nggak dihitung. Oke. Berarti kita hanya punya 8. Hanya punya 8 ordinat HLL-nya. Dikurangi dengan N, lama hujan tadi 3, ya, lalu ditambah dengan 1, 6. Maka ordinat HS-nya itu sama dengan 6. Kalau kita namakan U1, U2 sampai U6, tadi ya kita susun persamaan seperti ini. Untuk R1 40, R2 0, R3 10 dibuat perkalian, 41, 42, dan seterusnya. Kemudian disamakan dengan HL-nya, tadi kan 111, 389, 306, sampai 28. Lalu kita punya sekian set persamaan gitu ya, tinggal menghitung U1 berapa, U2 berapa gitu ya. U1 111 ya. Maka maaf U1 ini maka U1-nya 2,78. Dipakai di sini kita dapat itu 29,73 dan seterusnya ya. Ini apa namanya? Aljabar biasa sangat mudah. Nah, maka kita sudah bisa menghitung kan ini koordinat U1 ini bisa digambarkan nanti ya. Oke. 9,75 atau dengan cara seperti ini ya. HLL-nya ini disusun dalam bentuk tabel U40 ini maksudnya U yang dihasilkan oleh hujan sebesar 40 jam ke-1
T-1, kemudian jam kedua U-nya 0, jam ketiga U-nya 10, jam ini adalah U1 ya, pada jam T,1, ini HS. Ya, ini 000, 111 dibagi dengan 40, 2,75, 389 dibagi dengan apa namanya, dikurangi ini dulu ya, 389 dikurangi dengan 0 ya, ini 0, oh sorry, ini dikurangi dengan ini, lalu dibagi ini dapat 2, dan seterusnya ya, sehingga kita dapatkan U1, U2, U3, U4, ya, U5, dan U6. Oke. Nah, itu tadi pada contoh yang tadi ini lalu kita gambarkan kan. Ini jadi ini nanti kalau digambarkan U1 2,775, U2 9,725, maka kita menghasilkan sebuah hidrograf yang disebut dengan hidrograf satuan ya. Oke, jadi ini contohnya untuk menghitung hidrograf satuan. Nah, kita akan melanjutkan dengan contoh berikutnya ya. Jadi kalau yang tadi di contoh tadi kita sudah diberikan tuh sebenarnya nilai V-index ya, sudah given, dikasih, tinggal mekanika perhitungan saja yang saya kira sangat mudah. Nah di contoh ini misalnya kita punya suatu das yang luasnya kurang lebih 75,6 km persegi, lalu di das tersebut terjadi hujan merata selama 4 jam ya, berturut-turut ya. Ini hujan merata, berarti P, 13, 15, 12, dan 8 mm. Lalu di bagian hilir itu diukur debitnya. Ya. Pada jam ke-0 itu 5, jam ke-1 11, jam ke-2 27, jam ke-3 47, jam ke-4 56,5, jam ke-5 48,5, jam ke-6 33,5, jam ke-7 18,5, jam ke-8 8,0, jam 9 5. Maka tugas kita yang pertama adalah kita harus memisahkan dulu ya, aliran dasarnya sebesar berapa, HLL-nya sebesar berapa. Oke. Yang pertama adalah menentukan nilai V-index ya tadi. V-index kan sama dengan kita gunakan volume limpasan langsung sama dengan volume hujan efektif. Kita hitung volume limpasan langsungnya, kita hitung hujan efektifnya, kita hitung A-nya ya. Hujan efektif adalah PF dengan A ya, dengan luasan. Ya. Nah, kita mulai dari sini dulu, dari VLL. Ya, ini besarnya berapa gitu. Nah, pertama kita bisa dengan cara menetapkan base flow-nya sebesar 5 meter kubik. Ya. Kenapa angkanya begitu? Karena kalau tadi Anda lihat ya, di sini, ini kan mulainya jamannya adalah 5. Ini berarti kan sebelum kejadian hujan, dia sudah ada aliran sebesar 5. Maka kita bisa mengasumsikan besarnya base flow itu adalah 5. Ya, karena base flow itu kan hujan yang debit yang ada sebelum kejadian hujan. Jadi kalau kita tetapkan 5, maka semua angka tadi dikurangi 5 untuk mendapatkan VLL. Jadi kan jam pertama 11 kurang 5 menjadi 6. Jam kedua 27 kurang 5, 22, dan seterusnya. Ya, tetapi ini kan satuannya tadi adalah meter kubik per detik. Kita mau menghitung volume, maka dikalikan dengan waktunya, yaitu 3.600. Ya. Kenapa 3.600? Karena hujannya ini kan satuannya milimeter per jam. Ya, jadi harus disamakan dengan satuan jam, ya, 60 kali 60 detik kali menit. 3.600 besar 756.000 meter kubik. Nah, lalu hujan efektif tadi kan persamaannya sama, jadi VLL sama dengan sigma P efektif kalikan dengan A. Maka sigma P efektif adalah VLL dibagi dengan A. Jadi ini kali 10 pangkat 3, karena ini kan satunya meter kubik kalikan dengan milimeter ya. Kalau dibagi dengan A-nya 75,6. Kita dapatkan berapa? 10 mm. Ini hujan efektifnya. Ya. Nah, berapa besarnya V-index? Ya, kan kehilangannya berapa gitu ya. Kita bisa menggunakan cara coba-coba. Jadi kan tadi ada hujan sebesar, kalau Anda ingat ya, di sini kan hujannya itu ada angka 13, 15, 12, dan 8. Bagaimana kalau kita asumsikan V-index-nya itu besar atau kurang dari 8 ya. Jadi menggunakan angka yang pertama tadi. Ya. Kalau V-index-nya kurang dari 8, maka hujan pada jam terakhir, jam 8, ini akan menghasilkan hujan efektif ya, otomatis ya, karena ini kurang dari 8.
Oke, jadi kita hitung hujan efektifnya 13, kemudian tambah 15, tambah 2, tambah 8, ya, dikurangi dengan 10. Ini ya, hujan efektif dibagi dengan 4. Dapatnya kok 9,5, padahal asumsi kita, ini V-index-nya diasumsikan kurang dari 8. Tapi setelah kita hitung, kita dapatkan V-index-nya 9,5. Oke ya, berarti nggak betul asumsi kita. Asumsinya kita keliru. Kan tadi hujan efektif itu adalah hujan total dikurangi dengan V-index. Maka sebaliknya V-index sama dengan hujan total dikurangi dengan hujan efektif kan gitu. Nah, ini kita coba dulu. Kalau V-index-nya saya coba kurang dari 8, kalau dengan asumsi ini, maka hujan pada jam keempat yang besarnya 8, dia akan menghasilkan hujan efektif. Ya, sehingga hujan total dikurangi dengan 10, hujan efektif ini dibagi dengan 4, karena ada 4 jam. Hasilnya 9,5. Ini tidak memenuhi asumsi kita kurang dari 8. Maka kita gunakan anggapan yang lain. Ya, tadi kan ada angka 8, 12, ya, 13, 15. Kita cari di rentang kedua, yaitu 8 dan 12. Jadi misalnya kita asumsikan hujan efektifnya adalah antara 8 dan 12. Dengan asumsi ini, maka hujan keempat, jam keempat, 8, dia tidak menghasilkan hujan efektif. Sehingga kita buang dari perhitungan. Ya, karena ini nggak menghasilkan hujan efektif, kan? Maka tinggal 13, tambah 15, tambah 12, dikurangi dengan hujan efektif 10, dibagi dengan 3, karena ini hanya ada 3 jam. Kita dapatkan 10 mm per jam. Yang mana angka 10 ini memenuhi asumsi kita, anggapan kita bahwa V-index-nya antara 8 sampai 12. Ya, ini betul, ya, sesuai. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa V-index-nya kita bisa ambil nilai sebesar 10 mm per jam, ya, menggunakan perhitungan ini. Nah, dengan angka itu, lalu kita menentukan hujan efektifnya, kan? Tadi kan V-index sudah dapat tuh. Berapa V efektifnya gitu ya. Tinggal dikalikan, dikurangkan kan 13 hujan jam ke berapa tadi, kedua atau ketiga gitu ya, kurangi 10. Berarti pada jam ke-1 ini hujan efektifnya adalah 3 mm, jam kedua 5 mm, jam ketiga 2 mm, jam keempat tidak ada karena nilainya kurang dari V-index gitu ya. Nah, lalu ini kita turunkan menjadi tingkat satuan ya. Seperti ini 352. Tadi kan kita sudah punya LL-nya ya, dikurangkan dengan 5 semuanya ya. 6, 22 dan seterusnya kita dapatkan. Lalu berapa HS-nya gitu kan. Ini maka metodenya sama dengan sebelumnya, contoh sebelumnya. Menentukan ordil HS-nya, lalu menghitung R1, R2, R3 seperti ini ya, sama persis Anda dapatkan U1 ya, tadi persamakan ini U1, 2, U2 berapa, ini persamaan perkalian base aljabar ya. Oke. Cara yang mudah dengan menggunakan tabel seperti ini ya. Anda punya itu debitnya. Tadi debitnya ya. GH 5, 11 ini angka yang tadi di awal. Lalu punya base flow-nya 5 dikurangkan ya. 5 kurang 5 0, 6, 2. Ini kan ini apa? Ini adalah HLL ya, hitungan pelimpasan langsung. Oke. Lalu Anda punya hujan efektif 3, 5 dan 2 di sini ya. Ini 3, 5 dan 2. Nah, maka menghitung HS-nya itu dengan cara tingkat satuannya ya. Itu dengan cara membagi ini dengan angka di atasnya. Ya. 0 dibagi 3 sama dengan 0. Oke. Lalu 0 dikalikan dengan ini 5 ya. Jadi yang di sini Anda kalikan di sini untuk menghasilkan baris di sini. Ini kan di row 0 ya, row sini. Jadi ini dipakai untuk kalikan ini menghasilkan ini. Dari sini ini 0 kali 5 sama dengan 0. Oke. Lalu langkah berikutnya adalah 6 Anda kurangkan dengan kolom di sini. 6 dikurangi 0, hasilnya adalah 6. 6 Anda bagi dengan 3, hasilnya adalah 2. Anda punya angka 2 di sini. Angka 2 Anda kalikan dengan 5, dapat berapa? 10. Anda tuliskan di baris berikutnya 10 di sini. Ya. Ini jam ketiga baru mulai sehingga nilainya 0 ya. Karena apa? Ini berarti kan ini 0 ini dikalikan dengan kolom ini ditaruh di 2 baris di bawahnya. Jadi
0 kali 2 ditaruh di sini, di 0. Kalau terhadap ini ditaruh di satu baris di bawahnya. 0 kali 5 ditaruh di sini. Ini 2 kali 5 ditaruh di baris bawahnya. Sehingga kita dapatkan di sini adalah 22 dikurangi 10 dikurangi 0. Hasilnya 12. 12 dibagi dengan 3, kita dapatkan 4. Oke. Lalu 4 Anda kalikan dengan 5, 20 Anda taruh di baris di bawahnya persis. Ya. 2 Anda kalikan dengan 2, hasilnya 4, Anda taruh di sini. Ya, 2 2 baris di bawahnya. Oke. Lalu di kolom sini caranya adalah 42 kurang 20 dikurang 4, hasilnya 18. Dibagi dengan 3 dapat 6. 6 dipakai untuk ngisi di sini bawahnya. 6 kali 5 30. Yang ini adalah 4 dikalikan 2 sama dengan 8. Ulangi langkah yang sama, 51 dikurang ini kurang ini dapatkan 13,5 dibagi 3 dapat 4,5 dan seterusnya ya, sehingga ini kita dengan mudah, jadi cukup dengan tabel, tidak usah melakukan perhitungan tadi R1 U1 dan seterusnya ya. Dengan tabel kita dapatkan nilai unit grafnya ya. Dan ini kita bisa gambarkan. Oke, jadi ini metode untuk menghitung hitung satuan ya. Saya kira itu yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu menghitung hitung satuan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.